Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini apa kita masuk ke ruang ya? Ruangan, Oh, sepertinya hanya promkes, Bu, jam ini. iya ya, ha. Promkes, mahasiswanya Kurang lebih 16 orang, Bu. 16 ya. Oke. Ini saya masuk ke apa? Menunggu mahasiswa atau bagaimana nih? Ini masih bergabung 4 dengan Ibu. Oh gitu, ya ya ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ya, Bu.
Baga maho sakti. Santi, baga maho. Serius sekali ya. Lagi di jalan, OTW aku jadi oke aja. Bagaimana Bu? Udah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai ya? Baik, Prof. Karena sudah lebih dari 60% sepertinya, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga selamat pagi pada kita semua. Pertama, saya perkenalkan bahwa saya Prof. Arlinda Sari Wahyuni ya, sebagai pemberi mata kuliah strategi promosi kesehatan. Ini berarti pertemuan saya yang pertama ya. Benar ya, Bu? Di sini saya lihat ya dari berbagai ini ya, mungkin sudah bertugas ya. Ini ada bapak-bapak juga nggak? Kayaknya nggak ada ya. Tidak ada, Perempuan Prof. semua, Prof. Perempuan semua ya. Ini jurusan Iya. apa Bu Santi? Peminatan Promkes, Prof. Peminatan Promkes ya. Oke. Jadi eh, tentu saja mungkin yang lebih sudah menjalankan ya tentang promosi kesehatan ini tentu ibu-ibu sekalian ya, benar ya. Bu Santi tugas di mana? Di Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Prof. Oh, di Dairi ya. Oh, Iya, saya Prof. 3 minggu Sidikalang. yang lalu ke sana itu, ke Dairi ya, dalam rangka aksi kesehatan. Oh Ibu iya, Prof. Marlina, iya, Ibu Marlina tugasnya di mana, Bu? Saya di Puskesmas Silalot, Kabupaten Asahan, Prof. Wah, Kabupaten Asahan. Ibu Tantri, Saya kebetulan baru resign, Prof, karena lagi ngisi. oh gitu ya, lagi hamil ya. Iya, Desain dari mana Ibu Tantri? tadinya di Siloam Tangerang, Bu. Oh, dokter ini Ibu Tantri ini, Nggak perawat. perawat ya. Oh, jadi ini domisilinya di mana? Untuk sekarang saya pindah ke Garut, Bu, ikut sama suami. Hmm, iya iya. Jauh juga sekolahnya, tapi alhamdulillah ya ada jarak jauh ya. Iya, Alhamdulillah, Bu. Ibu Lili, tugasnya di mana Bu? Izin Prof di ITEKes Mardika, Prof di Cirebon. Oh di Cirebon, ya. Ini Cirebon ya di pendidik ya Bu ya, dosen ya. Sekretaris Prodi, Prof. Oke, ya ya, ya. Ibu Lindawati, masih mood Bu? Ya Prof, selamat pagi Prof.
Pagi. Ibu Saya Linda, ini, saya tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Bu. oh, dari Kabupaten Toba ya. Nah, Iya, Prof. jauh-jauh ini teman kita ini semuanya Ibu Santi. Yang F1 kemarin, Prof. Hah? Iya, iya, Yang ada oke. kegiatan F1. Iya, Iya, Prof. iya. Ibu tugasnya di bagian, Di seksi kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat, Prof. oh, Isja. iya. Oke, oke. Bu, ini Makasih. namanya Ibu, sepertinya bukan namanya ini ya. Ibu Bidan Pelita, emang namanya Pelita atau Ibu Bidan ini? Izin Prof, nama saya Pelita Landis Mari Sisi Tohang. Oh, Dia Pelita. sering lupa-ganti. Iya, iya. Pasti Ibu Bidan ya. Iya Prof, buka praktek Prof sambil kerja di Dinas Penyuluh Lapangan KB Prof. Oh, oke. Ibu Nindya, Iya, Prof. Izin, Prof. ya Ibu Saya Nindya tugas mana, Bu? belum bertugas, Prof. Belum bertugas, baru tamat Hmm. S1 Baru atau tamat S1, lanjut langsung S2. tamat S1 dari mana, Bu? S1-nya S1-nya di Siti Hajar, Prof. di Siti Hajar. Iya, Bidang apa? Fisioterapi. fisioterapi, ya, fisioterapi, Dok. Prof. Oh, fisioterapi ya. Iya. Saya eh, apa? Udah lama sih, ya, berapa berapa tahun yang lalu gitu ya, mengajar juga tuh di Ya, fisioterapi Siti Hajar Siti ya. Hajar. Iya, Iya, Prof. tapi sekarang udah lama ya, nggak lagi di situ. Oh, iya, Prof. Pas pertama kali buka lah, pas pertama Oh, kali buka, saya juga masih baru jadi staf pengajar di FKUSU ya. Ibu Neti, Ya, selamat pagi, Prof. pagi. Ibu Saya Neti, dari Puskesmas Sialang Bua, Prof. oh, sialang buah dari Puskesmas ya, Bu. Ibu Iya. Marina, Selamat pagi, Prof. pagi. Bu Marina dari mana? Saya dari ini, Prof, Kecamatan Biru-Biru, bagian KB. Oh, bagian KB. Iya. Iya. Oke, Ibu Liharnita. Juga ada Ibu Liharnita dari mana, Bu? Bu Nita? Saya S1 dari Medistra, Bu. Langsung lanjut S2. Medistra. Ya, Bu, Langsung belum S2 bekerja. ya, belum bertugas ya. Bu Aida ini juga mahasiswa atau gimana, Bu? Bertugas di Puskesmas Sri Padang Tebing Tinggi, Prof. Ya, oke, baik ya. Alhamdulillah kita udah saling berkenalan. Saya bertugasnya di Fakultas Kedokteran, Ibu sekalian ya, di bagian kedokteran komunitas, dan saya diminta untuk memberikan materi ya, strategi promosi kesehatan. Dan saya yakin ya, ibu-ibu sekalian ini sudah familiar tentunya ya dengan kegiatan promosi kesehatan. Dan kita nanti mungkin lebih bagus kita banyak berdiskusi ya tentang apa yang sudah dilakukan ya. Dan ini baru pertama kali kuliah atau sudah ada ini, Bu? Sudah ada pertemuan. Strategi promosi kesehatan ini pertemuan keempat kalau nggak salah, Prof. Pertemuan keempat ya. Oke, baik. Baik, dan yang sudah diajarkan apa aja, Bu? Terkait pengertian strategi promosi kesehatan, kegiatannya seperti itu, Prof. Oh gitu ya. Baik, oke. Mungkin kita masih seputar itu ya. Dan nanti akan ada kita membahas lanjutannya bagaimana ini ya bentuk ya kegiatan kita dalam rangka strategi promosi kesehatan. Saya share dulu sedikit bahannya, nanti juga akan ada tugasnya yang dikerjakan.
Oke, jadi kalau kita cerita tentang strategi promosi kesehatan, ya, tentu kita di sini cerita tentang bagaimana, ya, sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan, ya, supaya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, ya. Jadi kalau tadi ada yang bertugas di puskesmas, ya, dinas kesehatan, ya, tentu mungkin juga bagian apa ya, program-program yang dikelihatannya yang dilakukan juga dalam rangka untuk promosi kesehatan gitu ya Bu Santi ya. Ya, misalnya apa Ibu Santi lakukan kira-kira kalau di tempat bertugas? Kalau saat ini kan Prof, karena berkaitan dengan stunting sebagai program prioritas, kita Ya. lagi menggalakkan kegiatan aksi bergizi di sekolah yang dengan tujuan untuk meningkatkan peserta didik paham terkait pentingnya konsumsi tablet tambah darah, Prof. Iya, ya, ya. Jadi eh, itu suatu apa ya? Katakan udah action lagi ya, udah. Jadi ada strategi, sudah action dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan, ya. Jadi saya ceritakan juga ya bagian saya di Departemen Komunitas, kebetulan mahasiswa kita ya calon dokter gitu ya, eh, ibu-ibu sekalian ya, dan saya juga ketua departemennya. Jadi kita ada 6 minggu gitu mahasiswa kita tugaskan gitu. Mereka koas ya, dan mereka koas ya tentu juga melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan ini gitu. Jadi misalnya mereka di puskesmas ya ke posyandu melakukan penyuluhan-penyuluhan ya, membuat poster ya, merancang ya, itu semua adalah kegiatan promosi kesehatan. Kemudian tempatnya kita bagi di berbagai tempat juga Bu ya. Jadi ada mereka itu di puskesmas, di posyandu, ada juga mereka di sekolah ya. Mereka melakukan pembinaan sekolah ya, tapi mereka melakukan identifikasi dulu baru melakukan penyuluhan. Juga di rumah sakit USU ya, rumah sakit USU mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan ya di berbagai bagian ya di rumah sakit di Poli ya. Jadi semua itu dalam rangka promosi kesehatan. Dan tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ya, gitu kan Ibu ya. Jadi yang belum sakit ya tidak sakit kan gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan promosi kesehatan ini tentu terkait juga dengan pencegahan ya, upaya pencegahan. Yang belum sakit nggak sakit gitu ya. Atau yang sudah sakit tidak menjadi parah gitu ya. Yang sudah parah ya tidak menimbulkan apa ya, tidak meninggal atau dia bisa dalam kondisi mengurangi, meminimal keparahannya itu gitu. Nah, jadi itu semua ya masuk bagian strategi promosi kesehatan. Ya. Nah, jadi kalau kita cerita kesehatan ya, ini mungkin perlu kita bagi orang kesehatan ini oh, sorry tadi ada masalah. Ini oke ya, saya bagikan lagi layarnya. Baik ya. Yang namanya kesehatan ya
Jadi konsep ini yang mungkin ya saya harapkan ibu-ibu tekankan ya kepada masyarakat kita. Ini yang mungkin belum sama ya. Padahal kalau kita lihat konsepnya ini ya sangat dalam ya. Sangat dalam nggak Bu? Ya, benar ya, Bu Linda ya, Bu Marlina. Kalau kita jumpa ya, mungkin kalau Ibu Santi tadi udah sering ya, atau langsung tadi apalagi Ibu yang di bagian kesehatan ibu dan anak itu ya. Berjumpa dengan masyarakat. Kalau kita tanya masyarakat itu apa makna kesehatan? Tentu dia bilang nggak sakit, bisa bekerja. Ya, bahkan dia mengatakan walaupun dia udah sakit, tapi kalau dia masih bisa bekerja, dia mengatakan dirinya masih sehat. Benar nggak, Bu? Ya. Tapi kalau dalam ya pemahaman tentang konsep kesehatan ya itu lebih dalam dan inilah yang perlu kita kembangkan di masyarakat. Karena yang namanya kesehatan ya adalah keadaan yang sempurna. Ya. Fisiknya sehat ya, mentalnya sehat ya, sosialnya juga sehat. Ya, jadi sosial ini tingkat interaksi dia dengan masyarakat ya, dan juga bahkan kita cerita di Undang-Undang Nomor 36 2009 itu adalah secara ekonomi gitu. Ya. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 ya, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik ya, mental, spiritual ya. Jadi kalau undang-undang kita jauh lebih ini ya deep gitu ya, lebih dalam dari WHO karena di WHO itu kita lihat tuh nggak ada spiritualnya ya. Ya, jadi kita itu ada karena kita negara yang beragama ya. Jadi keadaan sehat itu fisiknya sehat, mentalnya dia sehat ya, spiritualnya juga sehat ya. Kemudian sosialnya juga sehat dan memungkinkan setiap orang itu untuk produktif. Jadi kalau dia misalnya pengangguran, ya bisa nggak dikatakan sehat ini Bu Marina? Nggak sehat ya kan Bu? Ya, karena apa? Karena dia nggak produktif ya secara sosial dan ekonomi. Ya, kalau misalnya ada yang ini ya, dia suka katakanlah suka ini ya Bu India ya, suka mengganggu orang lain, mencuri ya. Nah, ini nggak sehat gitu. Jadi kalau kita lihat undang-undang kita ini lebih dalam ya. Malah di sini dimasukkan spiritual. Ini saya sangat apa ya, appreciate sekali dengan undang-undang ini ya. Ya bahwa kesehatan itu juga dimaknai dengan spiritual kita ya. Jadi kalau kita menjalankan agama kita dengan baik ya, kita udah termasuk sehat gitu ya. Nah, kita bekerja, kita belajar. Ini ibu-ibu semua yang di sini ini sehat ini. Kenapa? Karena produktif. Ya, benar kan? Ya, karena selain bekerja ya, juga meningkatkan ilmu pengetahuannya gitu. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan kemampuan dia nanti ya dalam tugas masing-masing. Ya, jadi misalnya selama ini di pegawai puskesmas ya, nah, nanti dengan punya apa ya pengetahuan yang tinggi, ibu nanti yang bertugas di puskesmas itu juga lebih baik lagi ya dalam melayani masyarakat. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi udah tahu tuh ya. Nanti juga belajar juga bagaimana masyarakat itu sendiri gitu. Kita nggak bisa emosi-emosian ya dengan masyarakat karena masyarakat itu dalam variasi pendidikan, sosial ya, pendapatan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pun memberikan penyuluhan ya, mereka nggak ngerti-ngerti, mungkin kita harus cari teknik-teknik tertentu ya supaya mereka lebih memahami gitu.
Ya, nah ini semua dalam rangka meningkatkan kesehatan mereka. Nah, ya, ini juga yang perlu kita pahami ya sebagai tenaga kesehatan. Ya, jadi promosi kesehatan itu sebagai bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Ya. Kalau Levenstag ini dia mengatakan ada 5, ya, 5 tingkat pencegahan. Ada lagi yang 3, ya. Jadi ada kalau di sini ya tidak disesuai dengan apa ya pembagian 5 itu tadi, ya. Kita bisa katakan bagaimana tingkat pencegahan itu. Yang pertama adalah health promotion. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu upaya kesehatan kepada masyarakat, ya jangan sampai dia sakit gitu. Ya, ini health promotion. Ya, jadi yang sehat tidak sakit, ya bahkan bisa meningkatkan kesehatannya. Maka di sinilah upaya-upaya kesehatan dasar yang perlu kita tekankan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau dia belum sakit, ya bagaimana dia bisa mempertahankan kesehatannya terus, ya nggak sakit-sakit, ya. Jadi tetap dalam kondisi prima. Ya, nah apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia harus menjaga konsumsi makanannya, ya konsumsi makanannya bukan berlebih ya, tapi cukup, ya cukup dia seimbang gitu, gizi seimbang. Ya. Nah, kemudian apalagi Bu Pelita, apa yang bisa dilakukan seseorang sebelum terjadi sakit? Olahraga, Bu. Olahraga, ya, ya olahraga, ya. Nah, olahraga ini anjurannya berapa lama kira-kira Bu? Ya, apa perlu kita berenang sampai berjam-jam misalnya ya? Nah, ini juga ada dosisnya gitu ya. Apalagi olahraga ini dikaitkan juga dengan usia. Ya, kalau kita berhadapan dengan yang lansia, tentu olahraga sebatas untuk lansia itu gitu. Ya. Kalau dewasa bagaimana? Ya. Kemudian kalau remaja juga bagaimana gitu? Ya, olahraganya. Jadi semuanya ya, kalau tingkat promosi kesehatan semua batas usia kan? Ya, Bu Aida ya, semua batas usia gitu. Ya, jadi gimana kita bisa apa ya melakukan kegiatan-kegiatan olahraga ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau dia udah lansia dengan banyaknya penyakit, mungkin tingkatnya yang ringan, ya. Tapi anjurannya tetap saja itu 30 menit, ya, atau 3 jam dalam seminggu. Nah, gitu ya, 3 jam dalam seminggu itu udah ada apa ya informasi-informasi terkait hal itu ya. Tingkat olahraganya disesuaikan ya. Kalau misalnya masih dewasa muda masih bisa dia aerobik ya, tingkat yang ini ya tingkatan olahraganya intensitasnya yang berat masih bisa ya. Tapi kalau udah di atas 40, 50 ya sedang keringan gitu. Ya. Nah, itu semua di health promotion ya. Kemudian specific protection ya. Specific protection ini ya terkait ya pencegahan untuk satu jenis penyakit. Ya, misalnya COVID. Nah, Ibu Neti ya, apa saja kemarin pencegahan kita waktu COVID, Bu? Bu Neti? Ya, Prof. Nah, apa saja Bu? Masih ingat Kak? Ini kita tuh sejarah itu ya COVID-19 itu. Yang pertama ya? Prof, mencegahnya vaksin. Dilakukannya vaksinasi untuk COVID. Apalagi kira-kira?
Apalagi, Baru Bu? menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Baru Kan 5M tuh kan? setiap melakukan aktivitas cuci tangan, Dok. Ya. Terus? Apa lagi? Jaga jarak, Prof. Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Jadi ada 5M tuh. Ya. Nah, itu semua termasuk specific protection. Ya, udah jelas ya bedanya tuh dengan health promotion. Kalau health promotion ya tidak ada cerita penyakit dia. Ya, ceritanya bagaimana secara umum semua penyakit. Ya, olahraga, menjaga makanan, gitu ya. Tapi kalau specific protection, pencegahan terhadap satu jenis penyakit. Ya, jadi kalau kita mau mencegah penyakit COVID-19, 5M itu tadi. Memakai masker, menjaga jarak, ya, vaksinasi, ya, itu semua di sini nih, ya, specific protection. Ya, kalau pencegahan untuk hipertensi apa, Bu? Bu Eka? Kita tinggal pesan. Ya, hipertensi mengurangi garam, kan ya kan? Ya, nah itu specific protection. Ya. Nah, kemudian masuk lagi berikutnya, early diagnosis. Ya. Jadi tingkat pencegahan itu 1, 2, 3. Ini udah masuk tingkat 2 nih. Ya. Setiap masyarakat harus cepat ya ketahuan ya sakitnya itu apa. Gitu. Jangan dia merasa sehat terus. Ya, nah itu early diagnosis dan prompt treatment, segera untuk diobati gitu. Ya, nah, jadi tingkat pencegahan itu dia ya bukan hanya di tingkat level sini ya, wah belum sakit ya diapakan, tapi sudah semua level dari kehidupan masyarakat itu. Ya, ada yang dia memang udah ada gejala-gejala penyakit ya, batuk-batuk 3 minggu, cepat ya early diagnosis, cepat dideteksi gitu. Ya, dan cepat diobati. Ya. Nah, jadi kenapa TB kita masih tinggi sekali ya, ada yang bertugas untuk kasus tuberkulosis di sini kira-kira ada? Ada, Prof. Saya, Prof. Ada ya? Ya. Gimana, Bu? Prevalensi TB kita? Juara berapa nih Indonesia? Kalau saya di Puskesmas Sri Padang, pokoknya kasusnya dia masih ini loh, Prof. Banyak ya? Tetap ada dan tidak berkurang, malah setiap tahun Makin naik tinggi, kasusnya. bertambah Iya, ya? iya, dan sekarang ini usia muda, kalau saya lihat di Poli, usia muda yang sekarang banyak kena karena sering begadang kayak di warnet gitu kan, Prof. Jadi dia penjaga warnet, nanti dia penjaga warnet terus dia kena TB. Saya yang stres, Prof. Kayak mana pelanggannya pasti akan tertular gitu, Prof. Iya, tertular ya kan? Jadi ya penyakit TB kita nih ya, terus kita dapat juara nih. Ya, dapat piagam kita terus, dapat medali. Kalau nggak juara 2, juara 3. Jarang sekali juara 10 kita. Ya. Nah, jadi kondisi Indonesia ya seperti itu. Salah satu penyebabnya kenapa? Ya, karena seringnya terlambat dalam pengobatan. Jadi tidak early, tidak cepat ketahuan. Makanya upaya-upaya untuk mendeteksi penyakit TB ini itu yang harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya mereka segera terobati. Ya. Jadi tadi pasiennya Bu Aida, ya, alhamdulillah dia berobat Bu, ya, nggak usah cemas, segera dia diobati. Nah, itu dalam rangka pencegahan penularan penyakit gitu. Ya, kalau Bu Aida memang bisa Ibu sosialisasikan kepada pasien itu, coba yang keluarganya juga periksa gitu ya. Nah, nanti diperiksa di puskesmas,
Siapa yang ketahuan segera diobati. Nah, Ibu Aida sudah melakukan promosi kesehatan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka penjagaan penyakit. Di sini nih dia, ya. Ya, semua ibu-ibu yang bertugas di sini di puskesmas maupun dinas kesehatan, ya, melakukan sosialisasi, menganjurkan, itu udah masuk di sini, ya. Early diagnosis and prompt treatment, supaya mereka itu segera melakukan pengobatan. Nah, di puskesmas ada lagi gerakan Posbindu ya, program Posbindu ya, Bu Lili. Ada tadi siapa yang di puskesmas lagi ya? Saya lupa. Saya, Prof. Ya, Ibu Bu Linda. Iya. Saya, Prof. Marlina. Memang di puskesmas ada, Prof, untuk kegiatan pelayanan Posbindu PTM, Prof. Iya, ya. Nah, itu ada pemeriksaan gula kan itu kan Bu, ya, ada pemeriksaan kolesterol gitu ya. Nah, itu supaya apa? Early diagnosis, ya, dan segera diobati. Jadi kasus-kasus yang banyak di Indonesia itu segera gitu ditangani. Nah, itu udah upaya kita dalam rangka pencegahan. Jadi kita ini ya, walaupun dokter ya, perawat ya, bidan, tetap bertugasnya ada juga melakukan upaya pencegahan penyakit. Ya, kita mengobati pasien juga dalam rangka pencegahan gitu. Pencegahan dari apa? Pencegahan dia dari penyakit yang lebih berat. Pencegahan dari apa? Pencegahan dia dari penularan kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi setiap kita ini ya ada tanggung jawab di tengah masyarakat, ya. Ya, mau kita bagian promosi kesehatan atau tidak ya, tapi kita ya dalam rangka upaya pencegahan itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita di bagian promosi kesehatan, tentu nanti kita lebih unggul lagi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan itu kan gitu, ya. Nah, kita lebih bisa lagi bersikap, ya, lebih sabar nanti menangani masyarakat, ya. Mungkin selama ini kita nggak sabar gitu ya, mungkin ada ya Bu, ya, kesel gitu dengan masyarakat, ya, kok nggak dimakan obatnya gitu. Tapi dengan kita udah belajar ini, kita jadi tahu, oh iya ya, masyarakat ini ya memang seperti itu, ya. Maka peran dari petugas itu jadi sangat tinggi. Kenapa banyak yang putus obat TB ya? Nah, mungkin petugas kesehatannya nggak ini ya, hanya sekedarnya saja memberikan penjelasan. Tapi dengan sudah menguasai bidang promosi kesehatan tentu lebih ini lagi. Lebih baik lagi ketika bisa menangani masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat yang TB tadi itu jangan putus berobat gitu ya Bu Aida ya. Bu Aida kan di bagian TB tadi. Nah, lihat juga problem TB ini sudahlah terlambat ditangani ya, ketika dia berobat dia putus obat. Jadilah dia MDR ya, multi drug resistant. Nah, ini semua problem-problem ya. Problem ini terkait dengan perilaku masyarakat itu yang memang harus kita perbaiki gitu. Nah, kemudian yang terakhir rehabilitasi nih ya, pencegahan ini. Ya, supaya ya yang memang udah sakit ya, bisa sembuh ya, bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kalaupun dia udah stroke ya, ada upaya-upaya untuk bisa ya meminimalisir kelemahannya. Itu semua direhabilitasi. Itu ya. Nah, kemudian promosi kesehatan itu juga diartikan sebagai upaya memasarkan ya, menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan. Nah, ini dalam konteks positif dia. Ya. Jadi kita tuh sosialisasikan apa yang terbaik untuk masyarakat. Itu sudah kegiatan promosi kesehatan. Kita mengembangkan leaflet-leaflet. Nah, itu upaya promosi kesehatan. Kita kembangkan program-program penyuluhan. Ya. Itu semua udah upaya memasarkan.
menyebarluaskan, mengenalkan, ya, atau menjual kesehatan. Ya, jadi ibu-ibu ya, ya, jadi dalam rangka promosi kesehatan, ya sebenarnya memasarkan gitu, ya, memasarkan, ya, apa sih, mensosialisasikan supaya apa? Ya, supaya terjadi perubahan perilaku ya pada masyarakat itu. Ya, perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, lebih ingat lagi ya dalam meningkatkan kesehatannya. Nah, Lorenzkin mengatakan ya, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan. Ya, jadi ingat nih ya, bentuk kombinasi pendidikan kesehatan. Ya, jadi banyak sih ya strategi-strategi ya yang dilakukan ya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan intervensi yang terkait dengan ekonomi. Jadi dia lebih luas lagi ya. Jadi promosi kesehatan itu juga harus lintas sektoral. Ya, kayak Ibu Santi tadi ya, bidang stunting. Ya, nggak bisa cerita kesehatan aja kan, Bu. Ya, kita kan cerita tentang bagaimana ekonomi masyarakat itu gitu. Ya, kita suruh dia makan daging misalnya ya, atau susu gitu. Atau makan protein ya, misalnya ikan, telur ya. Tapi secara ekonomi sebulan dia cuma gaji 600.000 gitu. Ya. Ini masyarakat kita ada loh, ya, ibu-ibu sekalian. Gajinya itu cuma 600.000 gitu. Ya. Nah, kalau kita tanya itu masyarakat yang kerja di apa ya, di pertanian atau apa, tanya mereka itu, ya. Minimal sekali ininya ya, pendapatan. Ya, jadi kalau misalnya dia jadi saya pernah tanya juga ya, dia mengambil sawit tuh gajinya berapa Pak gitu ya. Ya saya sekali itu ya cuman berapa lah Bu katanya gitu. Seminggunya cuma 150.000, 200.000. Ya anaknya berapa? Anaknya 5. Ya kan misalnya. Sebulan dia berarti berapa itu kan? Ya 800.000. Bagaimana dia bisa membagi itu 800.000? Ya, bagaimana dia? Itu kita harus pikirkan ini. Ya. Di ekonomi mungkin stunting kita ya kebanyakan kenapa? Karena faktor ekonomi gitu. Ya. Jadi sibuk semuanya. Saya lihat di sini semua bagaimana ya sosialisasi gitu kan Bu, banyak ya stunting ini, makan ini, makan ini. Tapi lupa dia ya. Yang dia sosialisasikan itu kalangan yang miskin gitu. Ekonominya rendah. Ya. Kita suruh dia minum susu gitu. Ya. Makanya dia jadi apatis ya. Gimana mau beli susu aja udah berapa kan Bu? Ya. Anaknya 5 gitu, misalnya. Nah, jadi tentu harus ada strategi gitu. Ya. Jadi segala masalah itu harus bisa kita pecahkan. Stunting harus kita pecahkan. Ya, bagaimana berstrategi? Ya, mencari gitu ya. Mencari panganan yang murah tapi berprotein kan gitu. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya. Nah, tempe itu kan makanya stunting bisa dicegah gitu. Ya, itu hal-hal yang perlu. Ya, ini orang-orang Promkes ini yang memikirkan itu. Waktu dia berceramah, dia selipkan juga, ya. Atau ada kalau bidang gizi itu ini ya, mereka berstrategi. Pernah dengar nggak Bu positive deviance? Pernah nggak Bu Sandi dengar? Tentangnya juga ini, ya, positive deviance. Nah, positive deviance itu, ya, apa ya, mensosialisasikan pencegahan ya gizi buruk ya ataupun stunting atau masalah gizi dengan menghadirkan gitu ya orang-orang yang sama ya dengan kondisi ekonomi mereka di tengah masyarakat tapi anaknya kok gizinya baik gitu.
Pernah dengar ya? Bu Tantri pernah dengar nggak? Positif deviance, pernah ya? Ya. Jadi nggak dicontohkan yang muluk-muluk gitu. Yang di masyarakat itu gitu. Ya, di masyarakat itu ditanya dia yang menjelaskan. Kenapa anaknya gizinya baik, ya kan? Kemudian tinggi badannya juga baik gitu. Ya. Jadi dia yang apa ya, sebagai telangkai dalam memasarkan ini tadi nih, memasarkan kesehatan itu tadi, dia nih. Ya, ibu ini. Jadi dia terangkan bagaimana dia mengatur makanan pada anaknya, padahal anaknya banyak gitu ya. Uangnya sedikit, ya gajinya kecil gitu. Tapi dia bisa ya, dia bisa untuk untuk menjaga kesehatan anaknya nggak jadi gizi buruk gitu. Kenapa? Karena dia mencari pengetahuan, ya, kemudian dia menghadirkan makanan-makanan yang berprotein tinggi walaupun tidak mahal. Ya, oke. Sebentar ya, Bu, ada telepon, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Halo? Oh ya, bentar ya. Oke, bentar. Ya, sebentar ya, Bu ya. Ada Bang Fajar itu di depan, Bu. Sekali dia. Oke ya Bu ya. Nah, jadi tadi yang saya ceritakan tadi itu bentuk ya strategi promosi kesehatan. Ya. Jadi strategi promosi kesehatan itu bukan kita pergi kemana-mana ya penyuluhan juga memang gitu ya. Tapi kita bisa berkreasi ya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pola-pola yang tertentu gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan itu masalah stunting tadi ya, positif devian. Nah, itu udah dilakukan ya, sehingga masyarakat itu mencontoh si ibu ini ya, sehingga anaknya tidak jadi itu. Bahkan kemarin itu program seperti itu sampai di ibu ini mengajarkan gitu bagaimana memasaknya gitu. Memasak makanan itu gitu, ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide ya para ibu yang bertugas di puskesmas di sini ya. Bisa jadi ide ya bahwa kita selalu terpola penyuluhan ya. Nggak tahu kita padahal orang yang disuruh itu mungkin udah bosen gitu. Benar nggak Bu ya? Nah, kenapa nggak dia aja jadi jadi subjeknya, dia yang memang berperan karena dia yang ingin kita rubah. Ya, dengan membuat seperti itu ya kita menghadirkan dia sebagai subjek bukan sebagai objek kita ya, dan dia berupaya untuk meningkatkan kesehatan anaknya, dia yang ini ya. Jadi dia yang ketika kita memberikan pemasaran ya kesehatan ini, kita hadirkan dia sebagai subjek. Nah, contoh yang lain ada nggak Ibu yang lain bisa memberikan contoh nih? Strategi kesehatan ada nggak kira-kira yang sudah pernah dilakukan ya? Jadi menghadirkan masyarakat itu sebagai subjek. Di mana Ibu Indri? Bu Indri tugasnya tadi di mana Ibu? Ada kira-kira Bu ininya? Bu Nita? Gimana Bu Nita? Ada nggak ide-ide yang pernah Ibu tahu gitu? Atau yang sudah dilakukan? Ini yang di puskesmas mungkin tadi. Bu Linda? Apa Bu yang pernah dilakukan? Menghadirkan masyarakat itu dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ada Bu? Bu Lili? Ada yang bertugas ke ini? Yang bertugas ke sekolah? Ada Bu, seperti aksi bergizi Bu. Nah, itu gimana
caranya, Izin programnya? Prof, Ya. seperti aksi bergizi itu kita dari Puskesmas bersama dengan Dinas Kesehatan turun ke sekolah untuk melakukan yang pertama senam bersama, olahraga. Kemudian isi piringku, menjelaskan isi piringku. Iya. Sehabis itu memberikan penyuluhan, kemudian memberikan tablet, meminum tablet tambah darah bersama terhadap remaja putri, Bu. Iya. Seperti itu, Prof. Jadi apa yang dilakukan itu ya tidak pasif, kan benar Bu ya, Bu Linda ya, nggak pasif dia. Jadi yang akan kita rubah perilakunya itu kita jadikan dia sebagai objek, sebagai subjek gitu. Dia berperan gitu. Ya, kita ingin memasyarakatkan olahraga, ya. Tapi kalau kita saja yang berolahraga dia tidak, nah itu akan berbeda hasilnya kalau kita ya menjadikan olahraga itu kita berolahraga, dia juga ikut berolahraga. Nah, gitu ya. Kemudian langsung ya makan obat nih, langsung dikasih ke tangannya, langsung dia minumkan obat itu di situ ya. Jadi itu menghadirkan dia sebagai subjek yang akan kita rubah sehingga itu menjadi perilaku dia nantinya gitu. Ya, menjadi perilaku dia. Ya, saya pernah ikut pelatihan kemarin ya Bu, ya pelatihan dalam rangka kampus sehat ya dan promosi kesehatan di Jakarta waktu itu ya. Jadi ceritanya itu adalah membuat suasana sehat di kampus, gitu ya, suasana sehat di kampus. Tapi waktu kita ikut pelatihan itu ya Bu, ya, apakah di sini ada yang ikut saya nggak tahu. Kita ya udah dimasyarakatkan untuk ini ya bahwa di sekolah-sekolah itu atau di kampus itu dibudayakan untuk olahraga. Ya, jadi intinya tuh di situ gitu. Ya, ingin merubah perilaku mahasiswa ya. Karena topiknya ke arah kampus sehat ya. Kemudian promosi kesehatan gitu, kesehatan lansia dan sebagainya waktu itu. Ya. Nah, jadi waktu kita dilatih ya, kebetulan semua komponen diundang ya. Saya kebetulan mewakili FK USU, mewakili USU waktu itu. Komponen yang dilatih itu ya, dia juga dihadir olahraganya cuma setiap pagi ya Bu ya. Tapi kami waktu itu ya setiap ada sesi-sesi kita olahraga di kegiatan pelatihan itu gitu. Ya, jadi habis sesi 2 sesi bergerak gitu. Nah, ini ya itu strategi Bu ya. Ya menarik kan jadinya Bu ya kalau buat seperti itu. Ya. Jadi kita latih nih ya, dilatih kita dia buat bilangnya ada materi ini, 2 materi, 2 jam duduk ya. Nah, kami kemudian berikutnya ya disuruh olahraga, ada langsung apanya gitu pelatihnya di situ. Gini Bu gerakannya gitu-gitu ya. Dengan pakai musik, dengan apa gitu. Udah ada siap senang-senang olahraga, ketawa-ketawa, pelatihan lagi. Jadi dalam 1 hari itu nggak terasa kita memang apa ya, menjadi satu yang menyenangkan jadinya pelatihan itu yang sebenarnya kadang-kadang memboringkan ya Ibu ya. Kita bosen gitu ikut ya. Akhirnya semuanya seneng gitu. Ya belum lagi ada hadiah gitu. Ada 2 jam olahraga. Jadi dan dicontohkan ya, dicontohkan. Ya sebenarnya harapannya adalah bagaimana tuh di kampus ya juga diterapkan seperti itu. Kalau kita lihat mahasiswa kita kan gini ya seperti fakultas kedokteran aja Bu ya, itu banyak yang obes itu saya lihat itu gemuk dia ya. Kenapa? Karena kita nggak ini gitu, nggak melupakan esensi bahwa sebenarnya kesehatan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita juga gitu ya. Nah itu ya. Jadi strategi-strategi menarik seperti itu perlu kita kembangkan. Ya, jadi bukan hanya kita terpatok untuk memberikan penyuluhan, dosis penyuluhan kita pulang ya, habis itu hasilnya nggak ada. Tapi bagaimana
apa yang kita lakukan itu menjadi budaya pada mereka. Nah, itu yang saya harapkan ini ya jadi inti dari apa kita ini ya, pelajaran kita ini ya, bahwa kita semua bisa mengembangkan teknik-teknik promosi kesehatan yang menarik, bukan hanya menambah pengetahuan ya, tapi juga merubah perilaku. Ya, berubah perilakunya ya. Tentu kalau dalam 3 hari pelatihan diupayakan seperti itu, akhirnya si apa ya yang diundang itu kan udah ada kesadaran ya. Ya, sehingga semangat dia untuk menyebarkan informasi itu menjadi sangat tinggi kan gitu kan, Bu ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Lawrence Dean itu dia ceritanya itu bukan hanya masalah ekonomi masalah kesehatan itu, tapi juga ekonomi, politik. Nah, ini kan berpolitik. Politik itu kan sebenarnya bagaimana memberikan solusi sebenarnya ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Jadi kita bagaimana upaya kita ya. Jadi supaya terjadi perubahan di masyarakat. Kemudian organisasi ya. Dan dalam rangka memudahkan perubahan perilaku itu. Ya. Dan mesti di sela-sela itu kita ini ya buat ada kajian-kajian gitu dengan teknik-teknik yang kita kembangkan itu. Mana yang bisa betul-betul melakukan perubahan perilaku. Ya. Nah, dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya. Nah, kemudian di sini juga ya promosi kesehatan menjadi bagian dari program kesehatan masyarakat di Indonesia dan mampu mewujudkan visi pembangunan kesehatan di Indonesia ya. Sehingga promosi kesehatan dapat dirumuskan sebagai masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan ini ya. Ya. Masyarakat mau ya dan mampu. Ya. Itu juga yang menjadi target kita. Mereka bukan hanya mau tapi mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ya. Mau itu willingness ya. Mau dia ya memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi kalau kita membuat sosialisasi, penyuluhan, lataran pemasaran tadi ya, menjual kesehatan itu ya. Target kita ada gitu. Ya. Masyarakat itu gitu. Jangan hanya sekedar kita melaksanakan pekerjaan kita gitu. Ini masyarakat kita berubah nggak? Ya. Ya. Kalau kita berpikir juga tentang sasaran kita, maka pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang tidak sia-sia, Bu. Ya. Ya. Jadi kita pun enjoy juga ya dengan apa yang kita lakukan, ya dengan strategi yang kita lakukan. Jadi masyarakat itu bagaimana dia mau dulu, ya. Kalau perlu ditanyakan, mau nggak ibu gini gitu ya, mau nggak ibu memakai masker untuk mencegah COVID gitu. Ya. Jadi udah ada istilahnya ikrar dia. Saya mau gitu, saya mau meningkatkan gitu ya. Jadi mau ini dan dilaksanakan dan mampu ya memelihara dan meningkatkan kesehatannya gitu ya, dan mampu ability. Mampu nggak dia? Ya, kayak kemarin itu kita kan cerita pas COVID ya, tadi ada cerita juga kita ya, specific protection, ya mampu nggak dia memakai masker? Kemarin waktu itu pernah kita masker itu lagi mahal-mahalnya kan Bu, ya ingat nggak? Ya waktu kita awal-awal dari COVID, masker itu harga yang biasanya 1.000 jadi 5.000, ya. Terus masyarakat jadi apa ya? Mana ya waktu itu? Gimana ini caranya? Ya, sehingga muncullah strategi-strategi yang sangat baik saya lihat waktu itu. Jadi ada yang membuat masker itu dari kaos kaki. Nah, itu kan bentuk strategi. Intinya apa? Intinya mereka mampu gitu, ya. Mereka bukan hanya mau, tapi mereka mampu untuk melaksanakan ya pencegahan itu gitu. Ya, dengan masker ya.
Mereka nggak mampu membeli, tapi mereka mampu menghadirkan masker itu dari pakaian bekas mereka, ya. Ya, jadi banyak kemarin kita lihat, ya. Jadi masyarakat jadi kreatif, ya. Bari kaos kaki, ya, jadi banyak itu, ya. Jadi mereka mampu melihara dan meningkatkan kesehatannya, ya. Walaupun secara ekonomi mereka agak kesulitan untuk membeli masker, jadi mereka mengupayakan. Ya, kemudian visi promosi kesehatan juga meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu. Ya, jadi dua hal ini, ya. Mau dan juga mampu meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, jadi ini yang perlu ya ibu-ibu tanamkan ya ketika melakukan promosi kesehatan. Ya, bagaimana masyarakat itu mau? Ya. Bagaimana masyarakat itu mampu? Ya, cerita tadi stunting ya, disuruh ibu-ibu ya. Nah, kalau stunting itu jangan kita cerita, kalau kita cerita ini juga ya, kemarin saya berdiskusi dengan seorang ahli kesehatan atau spesialis anak ya. Stunting itu malah apa ya, malah disosialisasikan di tingkat SMP gitu-gitu ya. Kan itu sebenarnya gimana Bu Linda? Mana Bu Linda tadi nih yang sedang stunting ini? Menurut Ibu terlambat nggak? Ibu Santi tadi, Ibu Santi ya. Gimana Bu? Ibu sosialisasi stunting itu di SD atau SMP? Itu di SMA. Terkait aksi bergizi tadi, Prof, itu di SMP dan SMA, Prof. Ya, ada cerita stunting, Bu? Stuntingnya lebih kepada alasan kenapa remaja putri harus memakan tablet tambah darah sejak mulai remaja supaya mempersiapkan diri menjadi ibu yang sehat sehingga tidak menghasilkan anak yang stunting itu, Prof. Ya, oke. Kalau kayak gitu udah oke tuh, udah betul Bu, ya. Tapi kalau cerita dia makan apa supaya stunting udah gimana Bu Tantri? Udah terlambat ya Bu ya? Iya, Prof. Karena Terlambat. kan intervensinya dia Nanti lebih efisien untuk yang di bawah 2 hamil. tahun ya, Prof. Iya, lebih 2 tahun. Jadi kurang 2 tahun disitulah jor-joran bagaimana upaya mencegah stunting itu. Bahkan sejak di ibu itu hamil kan gitu kan, ya. Ya, sudah hamil. Jadi program penanggulangannya bukan setelah melahirkan bayi, tapi sejak dia hamil udah mulai proses program pencegahan stunting itu, ya kan? Ya, tapi kalau kita ceritanya pada anak SMP dan SMA, ya mungkin membudayakan mereka makanan yang bergizi, ya sehingga nanti ketika mereka mungkin masih lama lagi mereka berkeluarga ya misalnya, tapi dia sudah ada pemahaman untuk selalu memakan makanan yang bergizi itu, ya sehingga itu menjadi pola kebiasaan dia. Ketika dia menikah pun dia sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya itu bisa ya, boleh saja gitu ya. Nah, cuman kalau kita cerita ya anak SMP ini makan makanan ini susu udah terlambat gitu ya. Untuk ya dia udah ini ya. Dan dikatakan stunting pun ada problem kronis di situ ya. Problem kronis dan terganggu dalam produk apa dia juga ya, apa tingkat intelektualnya ya. Jadi bukan hanya sekedar dia pendek ya, tapi juga dari segi nanti produktivitas dia ke depan. Ya, dia kurang baik gitu dalam menerima pelajaran. Itu yang dikhawatirkan. Dia sehingga nanti ketika dia tamat, itu dia nggak mampu dia untuk ketika dia ini ya sekolah tuh dia nggak mampu mengikuti pelajarannya. Bahkan nanti dia nggak bisa ke jenjang yang lebih tinggi ya, sehingga poin-poin dia bekerja itu ya tentu untuk jadi buruh. Itu yang juga harus kita tanamkan ya, bahwa ini ya upaya untuk mencegah stunting itu ya jadi jangka lamanya itu panjang ya, dan juga apa nanti hasilnya mencegah stunting itu untuk menghasilkan kualitas masyarakat yang baik nantinya kan gitu ya Bu Santi ya.
Ya, seperti itu gitu. Nah, bagaimana ya masyarakat yang kita sasarkan itu mampu ya kalau tadi Bu menceritakan kami contohkan, nah itu kan mencontohkan untuk olahraga ya bahwa mereka itu bisa gitu ya melakukan olahraga kan gitu ya sebenarnya bisa ya. Nah, jadi tanamkan dulu kemauan dia itu untuk olahraga dan kemampuan dia ya mampu dia untuk melaksanakannya. Ya, sekarang ini kalau kita di fakultas sudah digalakkan untuk olahraga, tapi masih tetap yang standar-standar setiap Jumat. Tapi itu pun udah lumayan, ya kan? Selama ini kan nggak ada. Ya, bagaimana dosen sama staf di situ meluangkan waktu. Selama ini kan bukan tidak mampu, ya, tapi kemauannya itu gitu. Ya, jadi bagaimana membudayakan itu. Jadi dia mau dan dia mampu. Jadi dialokasikan waktunya untuk dia berolahraga. Saya nggak tahu di puskesmas bagaimana Bu dalam aplikasi olahraga ini. Bu apa tadi di mana tadi dia? Yang dari puskesmas. Ada Prof. Nah, apa yang dilakukan Bu? Olahraganya tiap hari apa? Biasanya kami ikut gabung ke ini Prolanis, Prof, senam lansia. Oh ya di situ ya. Oke Germas ya. itu Prof, germas. Germas juga. Ya. Tapi setiap hari Jumat aja Bu? Setiap hari Jumat germas. Kalau di dinas kami Bu. Gitu ya, ada olahraga. Kalau di masyarakat sekali sebulan Bu germasnya. Oh iya ya, tapi lumayan lah ya untuk ini. Tapi kalau dia kontinu, jadi malah kemauannya jadi tinggi kan Bu ya. Sebenarnya kalau olahraga ini kan mereka mampunya ya, mampu. Tapi maunya ini kan gitu ya, mau nggak dia? Nah itu yang memang harus diperhatikan ya. Saya contohkan lah kayak kami gitu ya, kami aja secara pribadi sebagai dosen. Ya, setiap pagi ngajar gitu Bu, jam 7. Ya. Nah, kapan lagi kita mau berolahraga gitu. Ya. Nah, mungkin perlu ada itulah kesepakatan dalam masalah jam bertugas ini. Ya. Jadi kalau jam bertugas itu ya supaya memang kita bisa gitu untuk pagi itu berolahraga. Tapi nyatanya kita jam 7 masuk. Kapan waktu kita berolahraga? Ya, tentu waktu kita berolahraga akhirnya di waktu-waktu yang jadi nggak rutin gitu Bu. Ya, nah, itu kan suatu problem ya. Mampu kita melakukan olahraga, tapi mau kita, ya. Jadi mau ya ada yang mau, tapi mampunya kan nggak gitu ya. Nah, jadi kan harus dua-dua nih Bu, mau dan mampu ya seperti itu. Nah, kemudian ya. Promosi kesehatan, revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Ya, ini juga yang perlu kita ketahui bahwa ini inti dari promosi kesehatan itu adalah pendidikan kesehatan yang kita kembangkan dalam upaya peningkatan pengetahuan, ya, mampu menjembatani perubahan perilaku, ya, baik dalam masyarakat maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Jadi skop yang kita kerjakan itu luas Bu ya, bukan hanya untuk masyarakat tapi organisasi, menjadi kerutinan dalam organisasi dan lingkungannya. Ya, kemudian ya perubahan lingkungan diharapkan dalam kegiatan promosi meliputi lingkungan fisik, non fisik ya, sosial budaya, ekonomi dan politik ya. Nah, dan promosi kesehatan adalah perpaduan ya dari berbagai macam dukungan ya, baik pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka perubahan lingkungan dan perubahan perilaku itu. Gitu. Ya, saya melihat kalau strategi yang dilakukan bidang Promkes ini sebenarnya banyak ya. Tapi kalau saya mengkritiknya, ya contoh yang ketika kita buat program kampus sehat itu gitu, ya. Ya, jadi kampus sehat itu awal-awalnya semarak gitu ya Bu. Tapi sekarang tuh udah kok nggak kedengaran lagi ya gitu ya. Nah, ya.
kok gimana ya aplikasinya di kampus ya, terus gimana? Jadi saat terjadi ya kemandekan gitu dalam hal action ke depannya itu, ya. Ini yang mungkin perlu diperhatikan, ya. Buat program oke, programnya bagus, ya. Tapi apa, Bu, ya, Bu Santi tadi ya, keberlanjutan program itu apa, gitu ya. Itu yang mesti kita perhatikan, ya. Gimana, Bu Marina? Ada nggak program udah bagus, habis itu nggak ada lagi, ya. Habis itu hilang, habis itu masyarakat dah lagi, nggak lagi. Ada, Sebenarnya ada, Prof. ada kan, Ada. ya. Programnya udah Seperti, bagus, kayak ini ya. seperti kita bilang tadi kan ada beberapa germas. Ah, Mungkin beberapa kecamatan atau kabupaten, di kabupaten masih sering, tapi di kecamatan sendiri sudah berkurang mm, gitu. iya, Terus seperti kalau sekarang tentang stunting ini, tentang pola gizi isi piringku, atau kita gerak-gerakkan, tetapi terkadang mentok sampai hanya bahasa kita gerakkan ke masyarakatnya. Masyarakatnya tidak mengaplikasi di keluarga mereka sendiri. Ada yang iya, seperti itu. iya, ya. Itu, Prof. Itu apa ya? Kalau dibilang kelemahan, kayaknya kurang baik. Keterbatasan kita ya juga, ya. Saya melihat ya kemarin pernah saya ikut musrembang juga, saya sebagai pengkritik juga waktu itu ya. Banyak sekali Bu programnya luar biasa gitu ya. Ya program ya. Gimana terasa nggak Bu yang bertugas di puskesmas atau dinas kesehatan? Banyak nggak Bu programnya Bu? Banyak, Banyak kan? Prof. Banyak. Bentar ya, saya baterai dulu. Ya. Banyak programnya, tapi program itu start awal aja gitu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini udah setingkat magister, ya, mungkin bisa nanti memberikan ya saran-saran gitu. Ya. Program kita udah banyak sebelumnya, ya. Belum lagi dilihat perkembangannya, udah ada program yang baru. Program yang lama nggak dijalankan lagi, ya. Suatu yang bagus ternyata nggak dijalankan lagi, ya. Nggak bisa kita lihat lagi hasilnya apa yang sudah kita buat itu, gitu. Ya, contoh nih ya yang bagus itu dokter kecil UKS, ya. Ya, cuman saya geli sendiri gitu, ya. Program itu bagus banget, Bu, ya. Karena apa? Karena dia mulai dari usia anak-anak gitu. Yang dimana nanti mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi anak-anak itu gampang kita merubahnya. Tapi apa yang terjadi? Pernah ada pelatihan dokter kecil, habis itu bertahun-tahun nggak ada lagi. Ya, ini kita lihat. Ya. Jadi buat program itu hanya sekedarnya saja, tidak melihat keberlanjutan program. Itu mungkin keterbatasannya, kalau bisa kita katakan itulah suatu keterbatasan kita. Ya, sebaiknya kalau kita membaca program itu, ya, bukan banyaknya lagi yang perlu kita kedepankan. Ya. Tapi apa? Kualitasnya, ya, kualitas dari program kita itu. Iya, izin Prof Ya, membagi sharing pengalaman kan Prof iya, ya. terkait Oke, silakan. UKS. Waktu itu kan waktu pertama sekali disosialisasikan di Dinas Kesehatan kan tentang posyandu remaja, Prof. Iya, Jadi ya. saya bilang, kenapa kita terlalu mengejar pembentukan posyandu remaja? Kenapa nggak UKS aja dimanfaatkan? Karena kan nggak Iya. logika kan, Prof. Remaja itu kan banyak waktunya di sekolah, tapi posyandu remaja dituntut untuk dibentuk di desa. Terus saya bilang, udah kita bergerak UKS aja kembali kita aktifkan gitu sama Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu datang Prof. Jadi saya Iya, bilang iya. kalau kalau menurut hemat saya
mendingan UKS digalakkan daripada capek, habis waktu, habis uang untuk membentuk posyandu remaja di desa, begitu. Iya, betul. Apa yang Bu sampaikan itu udah benar, Bu. Ya. Jadi program yang sudah ada sudah baik, ya, tapi program itu tidak dijaga, ya, tidak lagi dilaksanakan. Dia hanya awal, habis itu stop, ya. Kemudian angin-anginan, ya kan Bu, ya, diangkat lagi, ya, dibuat lagi, kemudian stop lagi kan gitu, ya. Jadi ini yang mungkin kurang tepat, ya, kurang tepat. Tapi saya lihat ya itu, ya, itulah kondisi yang ada, ya. Dan bagaimana, ya. Jadi itu nampak itu Bu. Ya kita nggak tahu juga apakah itu terkait dengan proyek, ya, apa dari pusat atau apa, atau terjadi perubahan-perubahan politik kepemimpinan, itu bisa juga Bu, ya. Jadi banyak, ya, pergantian kepemimpinan itu dia memperbaharui program, menambah program. Benar nggak kita lihat ya, kita ke ini aja ya, faktanya aja gitu seperti. Kenapa? Karena dia ingin menonjol gitu ya, yang sekarang memimpin, ya, ingin dianggap berhasil gitu dengan ide-ide baru. Padahal ya ide-ide lama itu lebih baik gitu diterapkan, dilanjutkan. Tapi kadang ide yang kegiatan yang sudah lama itu jadi terini gitu, ya, tidak dilaksanakan lagi, muncul yang baru. Yang baru itu ya kayak tadi nih, ya, UKS remaja itu udah ada, ya. Kenapa harus ditimbulkan lagi, ya, UKS di posyandu gitu, ya? Kan sangat apa ya? Sementara mereka itu sekolah. Ya, kenapa nggak ditingkatkan saja yang di sekolah rutin gitu, ya? Kalau misalnya pemantauan pada sekolah itu rutin, maka kegiatan sekolah itu terhadap kesehatan itu berjalan, Bu. Ya, tapi kalau enggak gimana? Ya, nah ini. Ya. Nah sekarang masalah faktor perilaku, ya. Ya, ini kita perlu harus pahami bahwa perilaku itu banyak sekali yang ini, ya. Yang mempengaruhi. Ini nanti sebagai tugas ini nanti, ya. Ada faktor predisposisi, ya. Faktor yang melekat pada individu itu berpengaruh pada perilakunya. Apa saja? Misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, ya, kepercayaan dia, ya, pengetahuan, sikap, itu semua faktor predisposisinya. Nah, itu mempengaruhi perilaku, gitu ya. Nanti tolong ini jadi tugas, ya, tugas, ya, terhadap satu-satu perilaku, ya. Kemudian ada lagi faktor pemungkin, enabling, yang apa ya, memungkinkan, ya, perilaku itu terjadi. Misalnya, ya, perilaku merokok. Faktor pemungkinnya apa? Ada uang untuk beli rokoknya, ya kan Bu, ya. Tapi kalau anak-anak itu nggak dikasih jajan, ya, kan dia jadinya nggak beli rokok gitu, karena nggak ada uang duitnya, ya. Apalagi adanya kedai-kedai jual rokok di sekolah. Tapi kalau di sekolah itu nggak ada yang jual rokok, kan anak-anak nggak bisa beli kan. Karena dia kan dicapek harus keluar, harus apa. Belum lagi dia pintu ditutup, nah, misalnya. Ya. Jadi faktor pemungkin itu. Ya. Kemudian ada lagi faktor penguat. Ya, reinforcing factor. Ini contohnya apa ya? Anak sekolah, dilihatnya gurunya merokok. Gimana Bu? Ikut-ikutan nggak anak-anak itu merokok? Nah, ikutan. Dokter misalnya, ya kan? Ini ada di sini dokter nggak? Ya. Banyak dokter itu nganjurkan jangan merokok. Tapi di depan atau di meja prakteknya itu ada asbak rokok gitu ya. Ada pula rokoknya gitu. Jadi dia nggak bisa jadi contoh, ya. Ya, jadi gimana tuh, ya, influencing factor itu faktor pendorong dari tokoh-tokoh masyarakat, dari role model, ya. Ibu-ibu termasuk nih,
ya sebagai role model di tengah masyarakat. Ya, kita menganjurkan masyarakat merokok, kita merokok, gimana bisa kita ini ya memberikan perubahan kepada masyarakat? Kita sendiri mencontohkan yang kurang baik. Ya, nah itu hal-hal yang perlu menjadi patokan. Nanti coba ya, ini menjadi dan kita harus menguasai, Bu, ya. Ahli Promkes harus menguasai masalah perilaku. Karena apa? Karena targetnya tadi kan mau perubahan perilaku. Ya, faktor perilaku itu ada, ya, yaitu kita di sini termasuk penguat, tokoh masyarakat, petugas, ya, itu yang bisa merubah perilaku, gitu ya. Oke, nanti ini kita bagi tugas ya. Nah, sekarang strategi promosi kesehatan, ya, advokasi, ya. Nah, di sini tentu kalau ingin melakukan program-program dari kita sendiri ya, internal kita gitu ya, tapi di pemangku kebijakan itu belum disetujui misalnya. Ya. Nah, tentu harus ada advokasinya, pendekatan kita kepada ya pimpinan, ya, kepada pemerintah setempat gitu ya, supaya mereka mengeluarkan kebijakan gitu. Ya. Nah, jadi pemangku kebijakan itu didekati ya dari berbagai tingkat sektor. Ya. Nah, jadi harus diyakinkan ya kayak Ibu tadi ya punya ide gimana sih kalau menggalakkan kembali UKS remaja gitu. Ya, sementara insentif untuk yang ini nggak ada misalnya ya Bu ya. Ya. Maunya kan ada insentif tuh untuk yang bertugas di UKS itu ya, paling tidak ada uang jalannya ya ketika dia ke sekolah-sekolah. Ada targetnya misalnya ya, 1 bulan itu sekolah mana di wilayah itu berapa buah sekolah mana yang dikunjungi per berapa bulan misalnya. Nah, ini kan bisa didekati nih para pemangku kebijakan ya, supaya program itu terus berjalan. Dengan adanya sumber dana, maka program itu bisa berjalan. Ya, tapi kalau misalnya sumber dananya dari dari inisiatif para petugasnya, mungkin awal-awalnya memang mereka oke ya Bu ya. Ya. Tapi bulan depan, bensin saya aja yang habis, nah gitu ya kan. Ya. Nah, jadi itu menjadi harus menjadi perhatian. Maka siapa yang bisa mengeluarkan dana ini ya tentu pihak advokasi, kepala puskesmas atau pemangku kebijakan. Siapa yang pemangku kebijakan lah? Ya, di puskesmas kan sekarang ini ada dana-dana untuk ini ya. Ya, program pencegahan. Ya. Jadi tentu harus ada advokasi kita supaya ada pengalokasian dana untuk program-program kita gitu. Ya, kayak Ibu Santi tadi ada cerita ini ya di SMP SMA supaya mereka itu bergizi ya. Sampai kapan tuh programnya? Apakah tahun ini saja? Nanti tahun depan gimana? Gimana Bu Santi? Tahun depan masih ada lagi kegiatan itu? Biasanya Bu, kalau tidak didukung dengan anggaran BOK Puskesmas itu tidak dilaksanakan. Tapi kita harapkan sih Bu, tanpa anggaran itu pun kita harus berlanjut Bu. Jangan sampai karena ada anggaran baru dikerjakan seperti itu Bu. Tapi sebenarnya gini Bu, ya anggaran itu sebenarnya mungkin ada, ya. Tapi kita ya mungkin nggak membuat proposal atau apa gitu ya. Nah, sehingga anggaran itu nggak bisa keluar atau menyampaikan langsung, ya. Jadi advokasi itu bisa saja mendatangi, ya, memperkenalkan kita, program kita apa, gitu-gitu. Supaya nanti waktu mereka itu membuat program dan akan menghitung pendanaannya, mereka ingat, oh ada ini ya, program ini, program ini. Tapi kalau kita nggak menyampaikan atau dia tidak tahu, ya mungkin ya itu. Ya, kayak misalnya program ada yang tadi Ibu Santi buat ya, pemberian tablet besi dan ya nanti tahun depan ajukan lagi gitu. Ya, ajukan lagi. Ya, karena itu suatu program yang udah bagus.
gitu ya. Karena memang pemberian tablet besi pada anak sekolah kan memang bukan hanya dia untuk persiapan dia nanti hamil gitu ya. Tapi persiapan dia juga menjadi anak sekolah yang bagus gitu, yang pintar ya, sehingga nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya, dan dia pun tidak cepat menikah gitu ya. Dia kuliah dulu, kemudian baru dia menikah. Kan itu hal-hal yang jadi ketika dia menikah nanti dalam kondisi yang sudah matang misalnya. Gitu kan Bu ya. Nah, jadi kan apa efek dari program kita itu bisa manfaatnya di berbagai sisi gitu. Ya, ini advokasi jangan lupa ya. Kemudian mediasi ya. Promosi kesehatan juga punya misi sebagai mediator atau menjembatani ya antara sektor kesehatan dengan mitra. Ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Ya. Kalau kita misalnya mau menggalakkan stunting, mencegah penyakit stunting ya, maka kita harus mengerti bahwa dalam kondisi terjadi stunting itu ada sektor-sektor non kesehatan yang berperan di situ, ya. Nah, makanya harus ada mediasi dengan sektor lainnya, ya. Nah, jadi tidak hanya sektor kesehatan saja, tapi sektor yang lain, ya, sektor non kesehatan, misalnya kesehatan, misalnya yang dekat tuh pendidikan, misalnya, ya. Nah, jadi ada kerjasama, ya. Jadi kalau misalnya menggalakkan pencegahan stunting, sektor pendidikan ikutkan, ya. Nah, kemudian sektor apa lagi, Bu? Ya, pertanian, ya, peternakan, ya, atau industri misalnya, ya. Nah, jadi sama-sama, ya, bersama-sama berupaya untuk bisa, ya, melakukan program dalam rangka mencegah terjadinya stunting. Jadi masalah kesehatan itu kompleks, ya. Jadi promosi kesehatan kita juga harus memperhatikan hal itu. Ya, tidak hanya memperhatikan masalah kesehatan itu saja, tapi juga masalah-masalah yang lain. Ya, kayak saya bilang tadi, ya, kita menyuruh mereka mencegah, ya, terjadinya stunting. Kita suruhlah makan daging, makan ikan, makan telur, misalnya, untuk menambah protein. Ya. Tapi dia gajinya cuma 800.000 untuk 5 orang anak. Ya. Kalau mau beli telur mungkin sekali sebulan misalnya, atau daging sekali sebulan misalnya seperti itu. Atau nggak mungkin bisa pun juga, ya, daging udah berapa, ya. Nah, bagaimana ya bisa ini ya bisa meningkatkan atau mencegah terjadinya stunting, tapi dalam kondisi yang seperti itu. Tentu peran-peran yang dari pihak lain juga harus diberikan. Ya, pihak sosial juga, ya, seperti itu. Jadi mana anak-anak yang kurang mampu, ya, ada pemberian bantuan, misal, ya, seperti itu, ya. Ya, kemudian, ya, memampukan, ya. Nah, jadi ini juga yang ketiga, ya, visinya. Jadi promosi kesehatan itu, ya, harus juga memampukan, ya, berfokus pada keadilan dan pemerataan sumber daya kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Ya, semua lapisan masyarakat. Jadi nggak terdiskriminasi dengan yang lain-lain. Jadi ya semua gitu ya. Jadi hal ini mencakup memastikan setiap orang di masyarakat memiliki lingkungan yang kondusif ya untuk berperilaku sehat. Memiliki akses ya pada informasi yang dibutuhkan untuk kesehatannya. Memiliki keterampilan ya dalam membuat keputusan yang dapat meningkatkan status kesehatan mereka. Maka mereka ini perlu didampingi untuk bisa memampukan mereka, enable ya. Mereka didampingi gitu. Ya, mereka didampingi, apalagi orang-orang yang sudah punya masalah ya. Jadi prinsip promosi kesehatan di sini masyarakat mampu untuk memiliki kontrol terhadap determinan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Sesuai dengan visi promosi kesehatan, yaitu mau dan mampu melihara kesehatan, meningkatkan kesehatannya, ya, mempunyai visi utama memampukan masyarakat. Nah, ini berarti dalam kegiatan promosi kesehatan harus dapat memberikan keterampilan, ya, sehingga masyarakat itu mampu berdiri mandiri di bidang kesehatan, ya, dan bisa dari reinforcing factor itu tokoh-tokoh, petugas, ya, seperti itu. Jadi memampukan ini ya
penting ya supaya terjadi kesinambungan dalam perubahan perilaku itu. Ya. Jadi masyarakat bisa saya didampingi gitu. Ya, seperti untuk pengobatan TB kan bukan hanya dia makan obat, tapi ada orang yang mengawasi makan obat gitu. Ada petugas, mula-mula mungkin petugas dulu, kemudian pada keluarganya. Ya ini tentu saya dalam rangka memampukan dia. Ya. Nah, dan kesehatan itu karena banyak faktor, Bu. Ya. Nah, jadi faktor itu harus kita identifikasi. Ya, bahkan kita bisa identifikasi di masyarakat itu atau di ini ya di secara individu ya mungkin ada perbedaan atau di masyarakat punya karakter budayanya berbeda misalnya. Nah ini harus kita perhatikan gitu. Ya. Jadi tempat kita bertugas itu penting ya masyarakatnya, sosial budayanya itu kita perlu tahu. Ya gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bu? Kira-kira? Nah, kemudian ini juga menjadi tugas kita ya, bagaimana bentuk strategi promosi kesehatan dalam advokasi, dalam dukungan sosial dan dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi coba nanti ini menjadi tugas ya, tadi tugasnya adalah menceritakan faktor-faktor terjadinya perilaku dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing. Yang kedua tugasnya ini ya, bentuk-bentuk strategi promosi kesehatan, bagaimana advokasi, cerita-cerita tentang advokasi, dukungan sosial yang kita lakukan, dan pemberdayaan masyarakat. Oke ya, nah, ini juga ya, ditambahkan dari konsep pendidikan kesehatan dan juga tadi faktor perilaku ya, faktor terjadinya perilaku. Ada pertanyaan kira-kira Bu? Sampai di sini, nih sebentar saya lihatkan lagi ini ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi lima ini ya tugas kita ya Bu. Nah, tugas ini bisa ini di sini Bu ada 16 orang ya. Jadi satu orang bertiga ya. Bertiga ya. Nanti dikumpulkan lewat ketua kelasnya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Gimana membuat tadi, Prof? Ada 5 soal. ini ya. Jadi nanti di sini Ibu ada 16 ya. Jadi bisa dikerjakan secara berkelompok. Jadi ini semua tugasnya harus dikerjakan. Ya, jadi bisa berkelompok bertiga-tiga. Jadi nanti ada 5 yang mengumpulkan pada saya ya dalam bentuk menjawab tugas ini. Jadi diketik Bu ya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi bagaimana konsep pendidikan kesehatan itu diceritakan. Itu tadi kita ceritakan bagaimana faktor-faktor jadi perilaku ya dengan contoh-contohnya boleh. Bagaimana strategi aplikasi yang kita buat, boleh dengan contoh model dukungan sosial, model pemberdayaan masyarakat. Boleh juga nanti ada ceritanya itu kalau satu program gitu. Ya. Nah, kita boleh nanti membahasnya di sini nih, strategi advokasinya gimana, model dukungan sosialnya gimana, model pemberdayaan masyarakatnya bagaimana. Oke, baik. Ada kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Lama waktu pengumpulannya kapan ya, Bu? Ya, seminggu lah, seminggu. Ya, ketua kelasnya siapa ya, Bu? Untuk di peminatan ini saya, Prof. Oke, nanti Ibu bisa
yang lain tugasnya bisa dikirimkan ke email Ibu ini, ya nanti kirimkan ke email saja atau ke WA saya. Ya. Ini nanti bahan ini saya kasih ya. Baik, Prof. Oke. Ke email ya. Oke. Baik, ada yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan? Ibu Marlina, kira-kira ada Bu yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau menceritakan pengalaman terkait dengan adanya advokasi, dukungan sosial yang pernah dilakukan gitu, pemberdayaan masyarakat, ada? Lili, mungkin ada Bu? Bu Lili tadi tugasnya di? Di ITK Mardika dong. Oh, tapi tentu ini ya, pernah melakukan advokasi kepimpinan dalam hal program yang akan dijalankan? Kebetulan kan kalau di pendidikan kan sering ini yang berhubungan dengan Pengmas aja sih, Prof. Itu ada nggak kita ini datang ke ketua ini pimpinannya menyampaikan program yang akan dilaksanakan, bagaimana dananya gitu? Ada? Kebetulan saya belum terlibat lebih dalam karena memang belum, Iya. Prof. Kemungkinan sih ada, cuman saya belum terlibat aja. Oke, Ibu Regina, Ibu tugasnya di bekerja di kampus, Ibu. di kampus. Iya. Iya. Atau ada yang tugasnya yang bagian dinas kesehatan siapa? Tadi ada yang dinas kesehatan, bagian kesehatan Ibu dan anak tadi siapa ya? Ibu Linda tadi tugasnya di dinas kesehatan, Bu. Kesga. Izin, Bu. Ada Bu, pernah punya pengalaman bisa di-share kemari ya supaya yang lain juga mendapatkan informasi. Iya. Nanti kita Ada, coba, Bu. Oh ya, oke ya, nanti oke ya, baik. Ya, Bu. Nggak apa-apa nanti dibuat ya tugasnya masing-masing ya, boleh pengalaman ya. Tapi cari juga teori-teorinya ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya strategi advokasi yang kita lakukan itu? Apa persyaratannya misalnya ya? Ada hal-hal apa yang perlu kita persiapkan ya? Dalam hal kita mengharapkan, karena ini penting ya. Jadi kalau program itu kalau udah didanai itu udah seneng kita. Ya, kenapa? Karena kita tinggal menjalankannya. Ya, tapi kalau program kita, ide kita itu ada, ya, tapi nggak ada dananya, nah ini kita yang pening nih, gimana ya menghadirkan dananya itu, sementara programnya bagus. Nah, jadi intinya di pemangku kebijakan itu gitu. Ya, nah ketika udah aplikasi ke dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kan itu tinggal ini ya, bagaimana kita memahami masyarakat itu, ya, bagaimana bentuk-bentuk model pemberdayaan yang kita terapkan, nah seperti itu. Izin Prof berbagi pengalaman. Boleh, silakan Bu. Iya Prof, jadi kan di saat ini yang sesuai dengan mata ajaran kita ini, kami sedang mulai, meskipun memang Germas sudah program lama, namun kami sudah mulai menggalakkannya dengan pertama membuat peraturan bupati terkait Germas, Prof. Jadi waktu itu sudah keluar per Desember tahun lalu dengan pendekatan kepada
juga waktu itu Bapeda dan bagian hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Dan untuk tahap dukungan, memang saya melihat bahwa Bapeda sudah mulai melirik Germas ini dengan kemarin ketika mereka ada pertemuan di Bapeda Provinsi bahwa sudah disinggung Germas itu sebenarnya sudah harus digalakkan karena baik terhadap bukan saja hanya kepada OPD tetapi juga khususnya kepada masyarakat. Tapi untuk saat ini memang saya lihat kami mampunya masih tahap sampai kepada dukungan sosial, belum sampai kepada pemberdayaan masyarakat. Karena memang dengan sudah keluarnya Perbup, memang sudah akan berusia 1 tahun ini kan butuh waktu dan butuh proses yang lama ya kan Prof. Jadi memang masih hanya tahap sampai dukungan ini. Dan eh, kebetulan Danadak tahun 2024 mengalokasikan membuka menu terhadap Germas ini untuk melakukan pertemuan dengan mitra. Jadi event ini saya apa namanya Prof, peluang ini saya melihat bahwa nanti di pertemuan mitra akan kami masukkan agenda bahwa membudayakan Germas sampai kepada masyarakat di desa seperti itu Prof. Ya. Baik ya. Jadi memang untuk berjalannya suatu program itu PAN ya, ini sudah cukup bagus ya. Adanya peraturan itu saja sebenarnya sudah ini ya, prestasi yang kita dapatkan gitu, walaupun belum maksimal ya Bu ya ke pemberdayaan masyarakat, tapi sudah ada ya, karena segala sesuatunya kan pangkalnya di SK atau undang-undang atau peraturan. Nah, setelah itulah baru kemudian bisa dari pihak yang bawahnya mengucurkan pendanaan, ya mengkaji programnya kan gitu ya Bu ya. Ya, baru kemudian ke bawahnya lagi sudah ini selesai dalam tahap-tahap proseduralnya, barulah bisa sampai ke kegiatan di masyarakat. Nah, walaupun yang lama, tapi kejelasan itu mungkin ada ya dengan adanya undang-undang itu. Itu harus kita sikapi dengan positif ya. Yang justru susah kita kan kita punya ide atau apa ya, tapi belum ada ya gimana melaksanakannya kan. Kalau kita pakai biaya kita sendiri kan mungkin nggak mungkin ya kan ya, atau dengan puskesmas bagaimana ya. Nah, untuk advokasi ini bisa saja kita advokasi pucuk pimpinan, bisa juga advokasi ke di atas kita gitu ya. Kalau kita bekerja di puskesmas, bisa saja nanti advokasinya juga ke kepala puskesmas ya, seperti itu. Nanti kepala puskesmasnya bisa berjenjang nanti ya ke dinas kesehatan misalnya ya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu kita sikapi ya. Tapi kita udah tahu ya bahwa untuk melakukan upaya strategi promosi kesehatan itu berbagai pendekatan yang kita lakukan ya, berbagai pendekatan. Bukan hanya pendekatan kita pada program ya, tapi pendekatan kita pada yang di luar program juga ya, kondisi-kondisi kemitraan seperti yang Bu bilang tadi ya, pemangku kebijakan ya. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya pelajaran kita pada hari ini, dan tugasnya juga sudah ada ya, bisa Ibu kerjakan ya, dan nanti minggu depan dikirimkan ke saya ya. Mungkin dari informasi Bu Fadila, saya ada 1 atau 2 kali lagi ini ya mengisi untuk materi strategi promosi kesehatan. Nah, nanti di situ bisa nanti kita singgung lagi ya masalah ini. Baik ya, terima kasih atas perhatian kita semua. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat pagi Prof. Ya, izin kita live ya. Oke. Terima kasih Prof.
Kak Pelita tuh harusnya tadi menjawab. Jawab apa, Kak? Tak dengar. Menjawab pertanyaannya itulah. Apa pertanyaan tadi? Tak sering ada, tak dengar. Alah, memang kakak sengaja kakak kan. Biar Apa gelap kami pertanyaannya semua, tadi? Pak. Jawab lah. Tidak apa pertanyaan tadi, tak keluar sih. Baca apa gini Terkait ada. ibu dan anak katanya. Ibu dan anak bukan KIA Puskesmas, kami KB. Oh iya. Ya adalah. Kakak suruh meng-KB-kan orang atau mengapakan orang, iya, atau menyuluh. Macam mana dia berclosing mau, kata itu kerjaanku. Alah. Ya adalah, dah Kak. Dadah. Tugas. Mau matiba, warna tugas Mau. nama mati. Tugas terus. Dari satu soal tadi berapa orang katanya, berapa kelompok? Berapa? Udah dicatat si Lihar tadi. Mana Oh iya, tadi si di Lihar? grup Tapi ya? udah keluar dia. Nantilah Kak di grup kita bahas. Oke, ya, kasih yo. Ya Kak.